Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama ila milin, thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Untuk yang ketiga, sesi yang ketiga ini akan mengkaji dari bukunya John W. Creswell dan J. David Creswell, Research Design, masuk ke halaman 43 yang terkait dengan three components involved in an approach. Jadi ada 3 komponen yang terkait dengan pendekatan penelitian. Sekedar untuk mengingatkan kembali, pendekatan penelitian itu yang sangat terkenal ya, ada 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method approach. Nah, ketika kita membahas 3 pendekatan penelitian itu, semestinya ada 3 hal yang terkait dengan itu. Apa itu? Istilah yang ditawarkan oleh W. Creswell yang pertama adalah philosophical worldview, pandangan dunia. Jadi pandangan dunia. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa oleh penulis-penulis lain itu menggunakan istilah yang lain ya. Satu contoh seperti Guba itu menggunakan istilah research paradigm atau paradigma penelitian. Apalagi yang terkait dengan research approach itu, yaitu terkait dengan desain. Desain penelitiannya seperti apa? Dicontohkan di sini, kalau seorang peneliti yang menggunakan post positivistik itu, maka desainnya itu adalah desain penelitian kuantitatif yang contohnya misalkan menggunakan eksperimen. Jadi ada beberapa varian dari penelitian kuantitatif itu, ada eksperimen, misalkan ada korelasional, ya itu adalah contoh-contoh dari penelitian kuantitatif. Ada lagi misalkan apa, survei. Kalau menjelang pemilu itu kan biasanya ada survei kan itu ya. Ada lagi kalau pasca pemilu atau pas pemilu itu ada namanya quick count. Ya, quick count itu juga bagian dari penelitian kuantitatif. Apalagi misalkan kalau penelitian itu adalah kualitatif, satu contoh di sini dicontohkan oleh W. Creswell seperti penelitian etnografi. Atau yang sering digunakan oleh mahasiswa itu menggunakan case study ya, studi kasus kan itu, studi kasus. Jadi kalau saudara nanti tertarik untuk mendalami penelitian yang menggunakan varian case study itu, saudara bisa membaca itu karya-karyanya Robert Kazin. Robert Kazin itu sudah ada edisi terbarunya, saya nggak lupa itu terbitnya tahun berapa itu, cuman ada dulunya itu terbit lama kan itu, dan ini ada edisi berikutnya. Case study, judulnya case study itu penulisnya Robert Kazin. Atau salah satu tulisan yang ada di buku The Second Book of Collected Research, kalau tidak salah edisi yang ke-3 atau ke-4 saya lupa itu ada seorang penulis yang bernama Robert Stick juga menulis tentang case study kan itu. Nah, case study, etnografi, etnometodologi itu bagian dari pendekatan apa? Kualitatif kan itu, kualitatif. Nah, kalau kita berbicara tentang research design tadi, maksud saya research approach itu terkait dengan tadi, ada terkait dengan paradigmanya, terkait dengan desainnya, dan kalau sudah seperti itu terkait apa lagi? Terkait dengan research method, bagaimana peneliti itu harus mengumpulkan data. Yang sering kali terjadi, walaupun memang oleh Creswell sendiri sudah dikatakan bahwa memang kita tidak bisa secara rigid untuk membedakan, untuk memisahkan, oh ini pendekatan kuan, oh ini kual, oh ini mixed method kan itu.
Tapi jangan sampai terjadi bahwa saudara itu memproklamirkan diri sebagai peneliti kualitatif, tetapi ternyata paradigma yang saudara gunakan itu betul-betul paradigma post-positivistik, ya, post-positivistik. Jangan sampai terjadi seperti itu kan itu. Jadi akan membingungkan orang nanti ya, akan membingungkan orang. Apakah yang seperti itu terjadi? Ya sangat sering terjadi kan itu. Jadi berbicara tentang research approach itu terkait erat dengan paradigma penelitian, terkait dengan desainnya. Jadi bagaimana rancangan penelitian itu, terus terkait erat dengan apalagi research method. Research method. Bagaimana seorang peneliti itu harus mengumpulkan data, bagaimana seorang peneliti itu harus menganalisis datanya kan itu. Ini antara satu dengan lain itu saling terkait kan itu, saling terkait. Nah, oleh karenanya kita perlu berbicara terkait dengan itu kan itu, berbicara terkait dengan itu. Saya sudah membuat satu video terkait dengan 4 paradigma penelitian kan itu, yang memang sebagian besar saya ambilkan dari bukunya John W. Creswell Research Design ini kan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini nanti kita akan mengulas kembali itu kan itu, mengulas kembali. Karena John W. Creswell itu berpendapat bahwa ketika kita berbicara tentang research approach, pendekatan penelitian itu terkait erat, yang pertama terkait dengan the philosophical worldview atau paradigma penelitian, maka pada kesempatan ini kita akan membahas itu kan itu. John W. Creswell itu menawarkan ada 4 ya. Jadi ada 4 paradigma penelitian yang walaupun kalau saudara membaca buku-buku yang lain itu semestinya tidak hanya 4 ya, bisa sampai 6 kan itu. Kalau misalkan tadi yang saya sebutkan ya, ketika saudara membaca buku yang diedit, editornya adalah Denzin dan Lincoln yang berjudul The Sagi Handbook of Qualitative Research, itu seingat saya paradigma penelitiannya sekitar 6, jadi tidak 4 kan itu. Tetapi John W. Creswell lebih memilih hanya menjelaskan 4. 4 itu apa? Yang pertama adalah the positivistic worldview. Jadi yang pertama adalah pandangan dunia yang menggunakan kacamata positivistik gitu ya. Post-positivistik. Nah, post-positivistik itu, ini kalau kita runtut semestinya itu merupakan pengembangan dari positivistik ya, yang dulu pernah diajukan oleh Auguste Comte. Ini mungkin saya akan jelaskan flashback sekilas kan itu ya. Auguste Comte itu meragukan kebenaran yang didapatkan melalui teologi, ya, melalui teologi. Oke, kalau yang saudara tahu itu, kebenaran teologi itu bersumber dari apa? Sumbernya apa? Teologi itu. Saudara menganggap kalau Allah itu ada, itu sumbernya apa? Apa sumbernya? Wahyu. Nah, itu kan wahyu. Jadi kebenaran melalui wahyu itu diragukan oleh Auguste Comte kan itu. Sehingga Auguste Comte itu lebih percaya bahwa sesuatu itu dianggap ada manakala betul-betul bisa ditangkap oleh indera. Oleh karenanya kalau saudara pernah mempelajari K13 ya, K13 itu menggunakan yang namanya scientific approach ya, scientific approach. Dugaan saya kenapa K13 menggunakan scientific approach itu karena memang K13 itu kurikulum 2013 itu ya, itu disusun pada masa Pak Nuh. Pak Nuh itu guru besar di mana? Pak Nuh. Profesor M. Nuh itu guru besar di mana? Enggak tahu saya dia. Profesor M. Nuh itu guru besar di ITS. Di ITS. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Orang-orang teknik itu sangat dekat dengan paradigma saintifik kan itu. Ilmiah, sesuatu itu baru dianggap ilmiah manakala apa? Manakala dia bisa ditangkap oleh indera kan itu ya, oleh indera. Begitu. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau saudara sebagai guru PAI dan budi pekerti sekarang namanya guru PAI, itu semestinya topik-topik pada mata pelajaran PAI itu ada yang tidak bisa disaintifikkan kan itu ya, ada yang tidak bisa disaintifikkan. Kenapa kok tidak bisa? Nanti kita akan tahu.
salah satu ciri dari scientific yang menggunakan paradigma positivistik atau post positivistik itu ada yang namanya empirical observation and measurement. Jadi segala sesuatu itu harus diobservasi secara empirik dan diukur secara empirik. Saya mau tanya, saudara percaya adanya surga dan neraka? Percaya. Pernah melihat? Belum. Anda bisa mengukurnya berapa luasnya? Enggak. Kan hanya dikasih tahu oleh hadis kan itu. Dikasih tahu oleh hadis itu, kalau saudara itu melemparkan batu di neraka, itu nanti baru sampai ke dasar neraka itu butuh waktu 70.000 tahun kalau tidak salah itu ya. 70.000 tahun. Kalau gitu neraka itu dalam atau dalam? Sangat dalam. Jadi makanya kita harus hati-hati karena neraka itu muatnya banyak kan itu ya, harus hati-hati. Jadi informasi-informasi itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah sama Rasulnya. Yang sekarang ini kita tidak bisa membuktikan secara empirik. Karena apa empirik itu? Empirik itu tolak ukurnya adalah empirical observation and measurement itu kan itu. Makanya ada pernah seorang mahasiswa S2 ketika menulis tesis itu minta bantuan saya untuk mencoba ikut mencermati tulisan itu kan itu, walaupun semestinya mahasiswa itu bukan bimbingan saya kan itu, tapi lebih suka untuk bimbingan dengan saya itu. Waktu itu saya katakan bahwa ada beberapa topik di K13 mata pelajaran buku seperti itu tidak bisa disaintifikkan. Wah itu ketika ujian itu ditolak oleh pembimbingnya, oleh pengujinya kan heran gitu. Kalau menolak pengujinya oke lah itu. Sampai pembimbingnya itu juga ikut menolak kan itu ya. Ini yang satu yang luar biasa kan itu. Akhirnya dia itu curhat ke saya kan itu, waktu itu gampang ya. Saman nggak usah susah-susah kan itu. Saman nggak usah merevisi kan itu. Nggak perlu direvisi. Terus gimana Pak? Wong oleh penguji utama ya ditolak, oleh pembimbing saya juga menolak kan, gimana caranya? Akhirnya waktu itu sudahlah gampang, silakan saudara bawa ini, saya kasih buku berjudul Filsafat Ilmu Pengantar Populer kalau tidak salah judulnya. Penulis siapa? Profesor Yuyun S. Surya Sumantri. Profesor Yuyun, saya Jujun gitu ya, Jujun S. Surya Sumantri. Itu satu buku filsafat yang menurut saya ketika kita membacanya bisa sambil tersenyum gitu. Karena biasanya kalau orang membaca buku filsafat itu kan sampai mengerutkan dahi kan itu, sangat serius ya kan itu. Kalau perlu pakai kacamata sudah ditarik ke bawah kan itu, jadi kita tenanan kan itu. Itu jadi pembaca filsafat kan seperti itu kan itu. Tapi Pak Yuyun enggak, bukunya lucu, jadi lucu-lucu lah. Jadi ada gambar-gambarnya kan itu. Makanya saya sepakat dengan beliau kan itu. Jadi kalau saudara nanti nulis buku itu, kalau perlu di dalamnya itu ada gambarnya. Nah, itu ya, ada gambarnya. Apalagi kalau gambarnya itu adalah dari foto. Yang membaca adalah orang yang fotonya ada di dalamnya. Nanti begitu sampai ke situ, dia langsung berhenti kan itu. Ini gambarku kan itu. Ini menunjukkan kalau orang itu egois kan itu. Orang itu egois di situ kelihatan kan itu. Jadi kalau ada gambar katakanlah ada 30 orang itu, yang dicari pertama bukan gambar temennya, tapi gambar dirinya. Waktu itu saya minta untuk membawa bukunya Pak Yuyun itu, dan sudah tak peseni, tolong nanti kasih tahu kepada penguji sampean itu bahwa Pak Yuyun ini adalah seorang dosen yang mengusulkan agar mata kuliah filsafat ilmu itu diajarkan di perguruan tinggi. Sebelumnya belum ada mata kuliah itu. Kalau saudara membaca pengantar bukunya Pak Yuyun, buku itu dikasih kata pengantar oleh guru besarnya Pak Yuyun, Pak Andi Hakim Nasution. Ketika Pak Yuyun itu masih menjadi dosen muda, diberi training oleh guru besarnya, Pak Andi Hakim itu dulu kalau tidak salah pernah jadi rektor IPB itu, dan Pak Yuyun memang dosen IPB. Itu Pak Yuyun tanya dalam satu training itu kepada Pak Andi Hakim, Prof, saya mau tanya, betulkah Tuhan itu maha kuasa? Kalau ditanya jawabannya mesti iya.
Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaan Pak Yuyun, kuasakah Tuhan untuk membuat satu benda yang sangat besar sampai Tuhan sendiri tidak kuasa untuk mengangkatnya? Gimana pertanyaan jawabannya? Kuasakah Tuhan untuk membuat benda, untuk membuat batu yang teramat sangat besar sampai Tuhan sendiri tidak kuat untuk mengangkatnya? Ini jawabannya kan membingungkan kan itu. Betapa cerdasnya yang namanya Profesor Yuyun S. Surya Sumantri SHMA itu. Jadi, saya pernah belajar sama beliau ketika tahun 94 ya. Dan saya masih ingat waktu itu Profesor Yuyun itu kalau ngajar itu sambil memegang apa? Air mineral. Jadi tangannya dengan air mineral terus kan itu, sambil menerangkan. Nanti begitu berhenti sebentar minum kan itu, lagi kan itu. Itu Pak Yuyun. Waktu itu anaknya 1 dan beliau bercerita kalau anaknya dan istrinya itu tahun depan mau haji. Jadi berarti sekitar tahun 95 lah mau haji kan itu. Teman-teman tanya lah, lalu Profesor Yuyun gimana kan itu? Pak Yuyun gimana? Wah, saya merasa belum pantas untuk dipanggil Pak Haji. Jadi itu Pak Yuyun. Seperti itu. Dan akhirnya betul ketika buku itu dibawa ke pengujinya mahasiswa yang di S2 itu, dikasih tahu ini di bukunya. Karena menurut bagi Pak Yuyun itu gini, yang namanya sumber ilmu itu ya, sumber ilmu atau sumber pengetahuan ya, sumber pengetahuan itu. Pengetahuan itu kan dibagi dalam beberapa ya. Ada yang namanya knowledge, ada yang namanya science, ada yang namanya religions, ada yang namanya art. Itu seluruhnya pengetahuan itu. Kalau yang namanya science itu sumbernya apa? Sumbernya indera. Tapi religion sumbernya wahyu. Kebenaran yang didapatkan melalui indera itu sifatnya relatif. Coba kalau saudara punya tongkat lurus, saudara masukkan di air, yang airnya itu bergoyang, bagaimana tongkat itu? Menurut yang saudara lihat dengan mata saudara, apakah tongkatnya masih tetap lurus? Enggak. Ya ikut apa bengkok-bengkok itu kan itu. Sesuai dengan goyangan air kan itu. Jadi oleh karena itu yang ditangkap oleh indera itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu bagi Pak Yuyun dijelaskan di situ bahwa kebenaran yang didapatkan melalui wahyu itu tidak mesti ilmiah. Tidak mesti ilmiah. Tetapi kita jangan langsung marah sebagai orang yang beragama bahwa sesuatu yang tidak ilmiah itu tidak mesti under ilmiah, tapi sangat boleh jadi itu adalah supra ilmiah, di atas ilmiah. Oh, seperti itu kan itu. Makanya saudara bisa membacalah itu bukunya itu. Buku itu sangat menarik kan itu. Mumpung masih belum kuliah kan, masih libur kan itu. Jadi saudara bisa datang ke Mahat 1 di sana ada buku itu kan itu. Jadi bukunya Yuyun S. Surya Sumantri SHMA. Saya kembali ke sini bahwa ada 4 paradigma yang ditawarkan oleh yang dijelaskan di sini oleh Creswell. Yang pertama adalah post-positivism. Apa ciri-cirinya post-positivism itu? Yang pertama adalah determination. Itu. Apa sih tolak ukur dari determination itu? Tolak ukurnya adalah apa? Tolak ukurnya adalah kita mencari yang namanya sebab akibat. Itu determination kan itu, sebab akibat. Oleh karenanya peneliti yang menggunakan paradigma post-positivism yang biasanya itu desain penelitiannya itu seperti korelasional kan itu, eksperimen, itu senantiasa mencari sebab akibat kan itu, senantiasa mencari sebab akibat. Pernah dicontohkan dalam ilmu kedokteran. Jadi betulkah orang yang berpuasa itu semakin sehat? Oh gitu ya. Betulkah orang yang berpuasa itu semakin sehat? Waktu itu yang dijadikan sumber eksperimen, objek eksperimen apa? Tikus. Tikus. Gimana cara eksperimen itu? Ada 2 tikus. Yang satu itu dikasih makan pada waktu-waktu tertentu.
Yang satunya lagi itu di dekat kandangnya itu disediakan makanan gitu ya. Jadi yang satu dikasih makan pada jam-jam tertentu seperti orang puasa, yang satu itu dikasih makanan tersedia di situ kan itu. Ketika waktu sudah berjalan dan dua tikus itu dilepas, mana yang lebih terginas larinya, yang gesit gitu, mana yang dikasih makan terus atau yang dikasih makan kadang-kadang? Ternyata yang lebih terginas itu adalah yang dikasih makan kadang-kadang kan itu. Makanya tidak ada alasan sama berpuasa itu tidur terus kan itu. Terus nanti saudara berdalil, itu loh Ustaz, ada dalil naumus shaim ibadatun, katanya gitu. Tidur orang puasa adalah ibadah. Itu hadisnya hadis dhaif itu kan itu. Jadi hadis dhaif itu yang sering didalilkan oleh para ustadz itu ya, naumus shaim ibadatun wa sumtu tasbihun wa amalu mudha'afun kan itu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Diamnya wasum tasbihun seperti bertasbih, wa amalu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan kan itu. Ini yang pertama yang bermasalah itu. Kenapa bermasalah? Loh, bukankah ada satu hadis yang berbunyi mangqoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan salat, dengan niat apa? Iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu akan dimaafkan oleh Allah. Kalau ngerti-ngerti ada hadis naumus shaim ibadatun, kan bertolak belakang ini. Yang satu disuruh qiyamul lail, menghidupkan malam, yang satu dikasih tahu turu ning ibadah kan itu. Ketika dihadapkan gini, itu biasanya juga ada orang bantah kan itu. Loh, aduh Ustaz, bukan begitu cara memahaminya. Loh, gimana memahaminya? Daripada bangun dan kerasani orang, lebih baik tidur. Nah, namanya orang kan gitu kan. Jadi ada saja untuk mencari rasionalitas itu ya, seperti itu. Ya, ini oleh para peneliti dimasukkan sebagai hadis yang populer tapi bermasalah ya, naumus shaim ibadatun itu kan ya. Jadi yang pertama adalah ciri dari paradigma post positivistik itu adalah determination, mencari sebab akibat itu. Tadi sebabnya apa? Sebabnya dikasih makan dan tidak dikasih makan, akibatnya apa? Bagaimana kecepatan larinya itu kan itu. Ini mencari sebab akibat. Misalkan lagi yang sering diteliti oleh mahasiswa tarbiyah itu mencoba mengkaitkan prestasi belajar dengan apa itu? Apa dengan motivasi belajar lah, dengan kelengkapan fasilitas belajar lah, dengan perhatian orang tua kan itu. Ini kan pada dasarnya mengkaitkan kan itu, mengkaitkan beberapa variabel penyebab terhadap apa yang disebabkan. Jadi ini juga mencari yang namanya sebab akibat. Itu determination, itu bagian dari determination. Itu salah satu ciri dari penelitian yang menggunakan paradigma post positivistik, masuk dari bagian dari quantitative approach kan itu, quantitative approach. Itu. Jadi seperti itu, mencari sebab akibat ya. Jadi sampai misalkan kalau ada penelitian seperti ini ya, ini menurut saudara sebab akibat atau tidak ini? Saya itu ingin meneliti kan itu kemampuan ICT antara mahasiswa yang mondok di satu pondok dengan pondok yang lain itu ya. Misalkan studi perbandingan tentang kemampuan ICT. ICT itu singkatan dari apa? I-nya apa? ICT, Information Communication Technology itu. Nah, itu misalkan diperbandingkan antara yang mahasiswa IAIN Kediri yang mondok di pondok A, pondok B, pondok C kan itu. Ini menurut saudara termasuk bagian dari mencari sebab akibat atau tidak itu? Jadi studi perbandingan kemampuan ICT antara mahasiswa yang mondok di pesantren A, B, C, D kan itu. Menurut saudara itu bagian dari determination atau tidak? Gimana?
Kan biasanya kalau determination judulnya apa? Hubungan, pengaruh kan itu kan itu. Kalau yang studi komparatif itu bagian dari determination atau tidak? Kalau itu tidak bagian dari determination, ya nggak boleh diteliti secara kuantitatif, kebanyakan kuantitatif itu. Judul-judul seperti itu kuantitatif kan itu, kuantitatif. Maka itu juga bagian dari determination. Lah kok bisa? Itulah yang disebut dengan kausal komparatif. Kausal komparatif. Jadi because itu loh, because apa karena kan itu. Jadi ya sama dengan itu kan itu. Loh, apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi? Yang mempengaruhi adalah perbedaan tempat mondok. Pengaruhnya apa? Kemampuan ICT kan itu. Jadi kalau ada kata kita mencoba petakan menjadi variabel X sama Z, itu variabel X-nya adalah tempat mondok itu kan itu. Z-nya mana? Kemampuan ICT kan itu. Itu adalah bagian dari determination. Jadi itu salah satu ciri dari penelitian yang menggunakan post positivistik yang biasanya diteliti secara kuantitatif. Nanti pengumpulan datanya seperti apa? Ya pengumpulan datanya yang paling banyak itu menggunakan kuesioner berupa angket, checklist, misalkan seperti itu. Tes, ya, tes satu contoh. Itu adalah bagian-bagian dari penelitian yang menggunakan apa? Menggunakan quantitative approach. Yang paradigmanya apa tadi? Post positivistik kan itu. Ciri pertama itu. Ciri yang kedua dari paradigma post positivistik itu adalah reduksionisme. Jadi ada reduksi. Apa sih arti reduksi di sini? Arti reduksi di sini itu bahwa variabel yang mempengaruhi variabel Z pada dasarnya itu banyak. Saya mau tanya ke saudara itu. Saudara pernah susah, bahagia kan itu, galau pernah kan? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kenapa saudara kadang-kadang galau? Kenapa saudara kadang-kadang itu? Jadi kenapa mood sampean itu berubah-ubah kan itu? Apa kira-kira? Apakah hanya satu yang mempengaruhi itu? Tidaklah kan itu. Tidak. Ya misalkan kenapa galau kan itu? Aku mau seorang bagian lawo ya, misalkan satu, misalkan itu. Kenapa kok galau kan itu? Saya belum sempat mandi gitu. Jadi yang menjadikan orang galau itu macam-macam kan itu, banyak sekali, banyak sekali. Itu. Kalau pengen tidak galau gampang kan itu, syukuri hidup. Wah gitu. Jadi oleh karena itu Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kan itu. Jadi sesuatu itu indah dan nikmat itu karena ada syukur kan itu. Ada seorang murid tanya kepada gurunya, guru sufi. Itu terkait dengan apa? Cinta. Apa itu cinta kan itu. Dan akhirnya betul. Jadi pertanyaan dari seorang murid itu dijawab oleh gurunya. Silakan Anda berjalan ke depan. Jangan sekali-kali Anda kembali, terus berjalan ke depan untuk menemukan bunga yang Anda cintai. Untuk menemukan apa? Bunga yang Anda paling cintai. Murid itu betul akhirnya berjalan kan itu. Ada bunga yang indah, bayangannya. Wah, itu bunga di depan itu ada bunga yang jauh lebih indah kan itu. Terus betul ke sana itu ada bunga yang sangat indah. Tapi dia masih merasa, saya kok yakin itu di depan ada bunga yang jauh lebih indah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi dia mentok ke sana kan. Sudah habislah jalannya itu, sudah habis. Dan akhirnya apa? Murid itu karena tidak boleh kembali untuk kembali kepada bunga-bunga yang tadi indah-indah itu tadi itu. Akhirnya dia menghadap kepada gurunya dengan tangan hampa kan itu. Kenapa kok dengan tangan hampa? Tanya oleh gurunya, kenapa kok tidak membawa apa-apa kan itu? Iya guru, tadi saya sudah menemukan ada bunga yang indah, bayangan saya di depannya itu ada yang jauh lebih indah. Terus bayangan saya ada yang lebih indah, ada yang lebih indah, ada yang lebih indah. Akhirnya saya tidak menemukan itu kan itu. Sampai habis jalannya, ya sudah itu aja kan itu. Nah itulah cinta kan itu ya.
cinta. Makanya pada dasarnya orang seperti itu, orang itu bahagia seperti itu, nyaman seperti itu. Sampai misalkan belajar di satu pondok, bayangannya Pak, iku ning pondok liyane paling enak sing enak kan itu. Golek enak. Bayangan ini enak, mencari lagi, saya nggak mondok kan itu nyanyi dari pindah satu pondok ke pondok yang lain kan itu. Makanya tolak ukur gampang tadi apa? Syukur kan itu ya, syukur. Anda syukuri, insya Allah hidup itu menjadi nikmat kan itu. Saya kembali tadi bahwa orang itu menjadi sedih, gembira atau tidak, itu yang mempengaruhi tidak satu, itu banyak. Orang itu menjadi apa? Prestasi belajarnya itu tinggi atau tidak, itu yang mempengaruhi juga sangat banyak, sangat banyak. Tidak bisa hanya menyalahkan salah satunya. Begitu murid itu tidak mempunyai prestasi yang belajar hebat, langsung yang disalahkan gurunya. Wah gitu. Sekarang guru itu kan sekarang agak apa ya? Nek bahasa yang Jawa melehno ya, melehno. Apa melehno itu? Jadi dulu itu kan kalau ada sedikit kesalahan yang terjadi di sekolahan itu, misalkan gurunya jengkel dengan muridnya sehingga dijewer, apa yang terjadi? Orang tuanya tidak terima, itu dikatakan kekerasan dalam sekolah, akhirnya dilaporkan ke polisi. Itu. Nah, sekarang karena ada COVID-19, tidak boleh sekolah, tidak boleh datang ke sekolahan kan itu, akhirnya sekarang guru itu hanya memberikan tugas-tugas kan itu. Sekarang yang bingung siapa yang bingung? Orang tuanya kan itu, karena begitu anaknya apa tidak bisa menjawab, larinya kemana siapa? Hanya ibunya kan itu. Jadi akhirnya sekarang itu sudah pusing, rata-rata orang tua sudah pusing, sekarang sudah membuat apa ya, ya video-video lucu lah itu untuk menggambarkan betapa pusingnya orang tua kan itu. Nah, terus dikatakan, Bu, ini kan baru 3 bulan sih kan itu, saya menghadapi anaknya ibu yang seperti itu sudah bertahun-tahun kan itu. Tahun-tahun. Jadi saya kembali ke sini bahwa segala sesuatu itu yang mempengaruhi sebenarnya tidak tunggal, banyak sekali. Tetapi apakah seorang peneliti yang menggunakan paradigma post positivistik itu akan meneliti seluruh variabel yang mempunyai variabel Z? Tidak. Dia akan memilih mana variabel yang dianggap menarik untuk diteliti. Kapan hari itu ada seorang mahasiswa yang meneliti di salah satu madrasah, dan diberitahukan di situ, madrasah di situ Pak, itu muridnya nakal, jadi gitu, sudah nakal. Terus, nah karena banyak nakal itu, akhirnya saya tertarik untuk meneliti di situ kan itu, meneliti di situ. Terus apa yang sama mau teliti itu kan itu? Loh, kenapa nakal-nakal? Kalau gitu bagus kan itu. Kalau diteliti kenapa nakal? Tetapi kalau yang diteliti itu bagaimana sekolah itu mengatasi kenakalannya, ya kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Sampai sekarang masih nakal kok. Itu. Kalau dulunya nakal dan menjadi tidak nakal, itu menarik diteliti. Tapi kalau dulu nakal sekarang masih tetap nakal, buat apa diteliti? Enggak sukses. Dia ceritakan itu pakaiannya tidak tertib seperti anak-anak pada umumnya kan itu. Ketika gurunya sebagian study tour itu murid-murid yang tidak ikut study tour itu berantem. Gitu kan tuh. Di madrasah kan itu, di luar sekolah kan itu. Jadi ada sebab akibat tadi ya, sebab akibat tadi. Sebab akibat, dan yang menyebabkan itu ternyata banyak kan itu. Saya tanya itu, kenapa seperti itu? Itu Pak, rata-rata dari keluarga yang broken, tidak memperhatikan kan itu. Apakah hanya itu? Kayaknya hanya itu Pak. Enggak, sama tidak. Berarti sama tidak bisa menangkap itu, realita itu kan itu. Karena anak-anak yang sekolah di madrasah itu adalah anak-anak yang tidak diterima di mana-mana kan itu. Ikut tes di sini ditolak, di sini ditolak, di sini itu. Jadi dia itu merasa menjadi anak buangan kan itu ya. Nah, karena anak buangan sehingga dia ingin menunjukkan sekalian kan itu, biar saya sekalian metal kan itu ya. Kan anak-anak kan gitu, coba sama lihat anak pang itu ya, anak pang itu kan kalau belum yang betul-betul unik, dia belum marem kan itu kan, sampai telinganya itu dilubangi, dan tidak hanya lubang sedikit, dan dikasih apa itu sampai itu, terus rambutnya dibikin jabrikan itu. Itu belum hebat, anak-anak belum hebat. Yang lebih hebat lagi apa?
kalau sudah bisa dalam waktu sebulan tidak mandi, wah itu lebih hebat kan. Jadi semakin aneh semakin hebat. Makanya dulu itu kan pernah kan kampus kita mendatangkan reggae kan itu, reggae. Yang datang siapa ya? Orang-orang pang itu kan itu. Wah itu seluruh warga sekitar sini resah semua kan itu ya. Resah semua. Jadi saya kembali bahwa satu akibat itu yang mempengaruhi tidak hanya satu sebab, itu banyak. Nah, seorang peneliti itu biasanya memilih mana kira-kira sebab itu yang menarik untuk diteliti itu kan itu. Itu reduksi. Jadi to reduce itu akhirnya mengurangi kan itu ya, to reduce. Sementara kalau paradigma yang lain, misalkan paradigma konstruktivistik itu, dia kalau meneliti sifatnya holistik ya. Apa holistik itu artinya? Apa holistik itu? Whole. Holistik itu artinya menyeluruh kan itu, menyeluruh. Jadi seperti kemarin sudah saya jelaskan itu, jadi penelitian kualitatif itu mementingkan yang namanya proses itu ya. Ketika kita melihat proses itu jangan sepotong-sepotong kan itu, harus menyeluruh kan itu. Jadi ciri yang kedua itu. Ciri yang ketiga apa? Dalam penelitian yang menggunakan post positivistik itu adalah yang namanya empirical observation and measurement. Tadi observasinya empirik, alat ukurnya juga harus empirik gitu. Karena yang namanya variabel itu, ada variabel itu yang konkret gampang diteliti, tapi ada yang abstrak kan itu. Coba saya kasih contoh. Menurut yang saudara fahami, keyakinan sampean itu ada kaitannya enggak panjangnya kaki dengan jauhnya lompatan? Panjangnya kaki sama jauhnya lompatan. Gimana menurut sampean itu? Itu ada hubungan sebab akibat atau tidak? Panjangnya kaki sama jauhnya lompatan itu? Ada ya? Ada. Itu kalau sampean mau neliti ini kan itu, cara ngukurnya gimana cara ngukurnya? Kakinya diukur aja. Berapa senti? Terus suruh melompat. Sampean ukur seret. Selesai kan? Ngukur kaki, ngukur jauhnya lompatan. Kenapa kok gampang? Karena variabel ini variabel yang konkret, gampang diteliti. Coba kalau sampean tuh ingin meneliti motivasi belajar kan itu ya. Gimana? Sampean melihat ini ada anak atau sampean pandang itu, ya apa caranya sampean itu bisa mengetahui anak ini motivasi belajarnya tinggi atau rendah kan itu? Gimana caranya? Tidak gampang gitu, tidak gampang. Sampean kan yang sudah kuliah semester 3, semester dan atas-atasnya itu. Kan selama ini kalau membuat makalah kan banyak yang kolektif kan. Satu makalah ditulis oleh beberapa mahasiswa. Pertanyaan saya, misalkan penulisnya 3, apakah 3-3-nya ikut repot untuk nulis? Atau ada yang titip nama kan itu? Ada titip nama, itu satu indikator bahwa dia motivasinya rendah kan itu. Titip nama, itu sudah titip nama, datanya terlambat kan itu. Pas waktu yang presentasi guyu tok kan itu. itu. Jadi untuk mengetahui seseorang itu motivasinya tinggi atau rendah itu tidak gampang. Dia teliti banyak hal kan itu. Dia kumpulkan yang namanya variabel indikator-indikator terkait dengan motivasi itu kan itu. Makanya kalau saudara itu ternyata meneliti satu variabel yang tidak konkret tetapi abstrak kan itu, maka tugas saudara apa? Tugas saudara adalah membuat yang namanya definisi operasional. Satu definisi yang akan memunculkan indikator-indikator dari variabel itu. Dan semestinya Allah sama Rasulnya sudah memberikan contoh itu kan itu. Yang hebat di situ. Allah sama Rasulnya sering memberikan contoh seperti itu kan itu. Saya kasih contoh misalkan. Ketika Allah itu menjelaskan orang yang bertakwa yang hebat itu loh. Kan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi lain Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki yang tidak terduga-duga. Pertanyaannya,
ciri orang bertakwa itu seperti apa. Oh itu ya, ciri orang bertakwa. Itu Allah sudah ngasih ciri-cirinya. Misalkan di surat Al-Baqarah ya, awal-awal itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa hudal lil muttaqin itu? Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika dan seterusnya itu. Jadi ada ciri-cirinya ditunjukkan. Ada lagi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghaidha wal 'afina. Itu juga ciri orang yang bertakwa. Jadi oleh Allah yang namanya orang bertakwa seperti apa sudah dikasih ciri-cirinya kan itu, ciri-cirinya. Itulah cara membuat yang namanya definisi operasional kan itu. Jadi kita bisa meniru Allah. Misalkan gini, Allah Rasulullah juga memberikan ciri yang namanya orang beriman seperti apa kan itu. Apakah orang beriman itu cirinya sergap ke masjid? Gimana? Ketika Rasulullah itu memberikan ciri orang beriman seperti apa kan itu. Kalau Allah memberikan ciri orang beriman, salah satunya di surat Al-Anfal itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang tadi salah tadi ini ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Itu ciri-ciri orang yang beriman menurut Allah. Bagaimana Rasulullah? Rasul juga memberikan ciri orang beriman. Contohnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu wala yu'adhi jarahu. Makanya kalau ada orang yang sregep ke masjid tetapi sukanya menyakiti hati tetangganya, kalau ada tamu tidak bisa tersenyum kan itu. Jadi begitu ada tamu langsung ditekuk itu apa ini? Terus nyengkureng gitu ya. Itu keimanannya dipertanyakan kan itu, dipertanyakan. Jadi saya kembali ke sini bahwa empirical observation and measurement itu bahwa seorang peneliti yang menggunakan paradigma post positivistik itu harus menggunakan observasi empirik, harus menggunakan alat ukur empirik. Dan caranya tadi, kalau kita meneliti sesuatu yang tidak empirik harus diempirikan melalui apa? Membuat yang namanya definisi operasional. Ciri yang keempat dari paradigma post positivistik itu adalah teori verification. Jadi memverifikasi teori atau menguji teori. Maka biasanya yang ditanyakan oleh dosen ketika ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, bagi seorang mahasiswa yang meneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, itu yang sering ditanyakan adalah teorinya siapa yang Anda uji. Itu ditanyakan kan itu. Makanya Creswell dalam bukunya Educational Research itu mengatakan the purpose of study, jadi tujuan penelitian untuk yang kuantitatif itu adalah to test the theory. Itu paradigma post positivistik. Sekarang berikutnya paradigma konstruktivistik. Kalau tadi paradigma post positivistik itu untuk pendekatan penelitiannya pakai apa tadi? Kuantitatif. Kalau ditanya misalkan bukti desainnya, apakah pakai eksperimen kah, pakai korelasional kah, atau pakai etnografi, atau pakai case study, atau pakai yang explanatory sequential design seperti apa? Yang paling sering menggunakan apa itu? Eksperimen atau korelasional. Termasuk di dalamnya survei kan itu. Sama tahu nggak survei itu? Survei. Apa beda survei sama sensus itu ya? Survei sama sensus. Apa bedanya? Sama pernah tak dimintai data untuk sensus? Pernah? Bedanya apa survei sama sensus itu? Kalau survei itu datanya adalah data sampel. Kalau sensus datanya adalah data populasi. Kalau orang melaksanakan survei terus seluruhnya suruh ngisi, itu namanya bukan survei kan itu. Coba satu contoh misalkan ketika ada quick count yang kemarin sampai heboh gitu ya, pasca pemilihan presiden antara
Pak Prabowo sama Jokowi kemarin itu, dan ada dilaksanakan quick count, itu kan ramai sekali kan, itu ramai sekali. Jadi mengatakan tidak valid dan macam-macam lah, itu tidak seperti itu. Kenapa bisa terjadi ramai seperti itu? Karena datanya adalah menggunakan data quick count, datanya menggunakan data survei. Orang melaksanakan survei itu bisa nakal, bisa nakal. Contoh tak kasih kenakalan ya kalau orang melaksanakan survei nakal itu. Misalkan begini, ada peneliti atau surveyor itu ternyata dia pendukung salah satu calon, itu ya, calon. Kalau kita ingin menunjukkan kalau pendukungnya kuat, misalkan pilihan wali kota lah itu, ada 3 calon, sama pendukung calon A kan itu, sama lihat ini pendukung A yang paling kuat di mana? Oh, ini di kecamatan pesantren kan itu. Akhirnya saudara itu membuat survei, tetapi sampelnya kebanyakan orang pesantren kan itu. Nanti begitu ngisi data, ngisi angket, dan sama analisis, yang kuat siapa? Calon A kan? Kenapa gitu? Karena penelitinya nakal. Bagaimana nakal? Dia memilih sampel, tetapi sampelnya dipilih yang betul-betul sesuai dengan keinginannya kan itu. Lah peneliti tidak boleh seperti itu kan itu, tidak boleh. Itu bukan, kalau politisian, kalau penelitian harus jujur kan itu, jujur, tidak boleh bohong walaupun kadang-kadang salah kan itu ya. Jadi saya kembali ke sini bahwa salah satu ciri dari penelitian post positivistik itu adalah theory verification, dan itu banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Desainnya seperti apa ya tadi, seperti ada eksperimen, ada korelasional, ada survei dan seterusnya itu kan itu. Kalau konstruktivistik itu atau konstruktivism itu ciri pertamanya adalah understanding ya, understanding, memahami. Kemarin kan kita sudah bahas kan salah satu definisi dari pendekatan kualitatif ya, kualitatif kemarin itu adalah for exploring and understanding. Jadi untuk memahami. Kenapa perlu difahami? Karena ada ciri berikutnya ini, ada yang namanya multiple participant meaning. Jadi makna sesuatu bagi partisipan, bagi orang yang diteliti itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Makanya saya sering mengatakan gini, ini guyon tapi tenanan ini ya, guyon itu. Sampean itu punya kondisi badan kayak apa pun nggak usah susah kan itu. Misalkan yang hitam, aku kok ireng aku. Kok ora putih kan itu. Nggak usah susah, nggak usah dibelikan whitening lotion, nggak usah kan itu. Whitening lotion itu tidak perlu. Kenapa tidak perlu itu? Karena Allah juga menciptakan seseorang itu yang suka dengan orang yang hitam kan itu. Coba sampai lihat itu. Pemain-pemain bola yang bayarannya miliaran itu kalau punya istri atau punya pacar, ada nggak yang berkulit putih? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kebanyakan berkulit hitam kan itu. Kenapa bagi mereka orang yang berkulit hitam itu eksotik? Seperti itu, kan itu. Jadi Allah itu sedemikian adil kan itu. Makanya Allah meminta kita tuh menerima apa? Menerima pemberian Allah. Nggak usah ini, alisku kurang hebat ini kan itu. Akhirnya sampean kerok, terus sampean tato kan itu, benjelantir kan itu. Nggak perlu lah itu, nggak perlu. Nggak perlu seperti itu kan itu. Jadi karena makna itu majmu kan itu ya, makna itu majmu. Makanya ketika Rasulullah itu memberikan satu definisi yang namanya khairun nisa ya, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu seperti apa, itu dikasih definisi, salah satu definisi adalah mantasuru idza nadorta, adalah orang yang saudara menjadi gembira ketika saudara melihatnya. Kira-kira apakah cowok itu seluruhnya suka melihat gadis yang kulitnya putih? Enggak juga. Nyatanya yang berkulit-kulit hitam juga punya suami masing-masing kan itu. Jadi seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa makna dari realita di lapangan itu bermacam-macam kan itu. Jadi nggak usah susah. Jadi terima saja takdirnya Allah kan itu. Karena kalau saudara menerima takdirnya Allah itu, nanti akhirnya hati saudara gembira, dan karena hati saudara gembira itu yang namanya menjadi inner beauty kan itu ya. Yang namanya inner beauty itu seperti itu kan itu. Beda
dengan orang itu yang senantiasa kurang kan itu, jadi susah terus. Ada satu contoh ini cerita nyata ya, cerita nyata. Ada suami istri, itu istrinya kelihatannya khawatir ini jangan-jangan suaminya tergoda oleh cewek lain kan itu, tergoda cewek lain. Akhirnya istrinya itu berusaha keras bagaimana agar masih tetap terlihat cantik. Padahal yang namanya orang itu semakin tambah umur, gimana semakin cantik? Enggak kan itu. Tapi dia berjuang keras untuk bisa mewujudkan itu. Akhirnya beli itu alat-alat untuk whitening lotion. Dia ikut gym sehingga tubuhnya masih tetap langsing kan itu. Tapi ternyata apa yang diperjuangkan itu oleh Allah ternyata tidak diwujudkan. Sehingga akhirnya waktu itu kena kanker kulit dan akhirnya meninggal itu, meninggal. Ya karena meninggal akhirnya suaminya kawin lagi ya itu ya, kawin lagi. Makanya berdoalah kepada Allah saudara, semoga saudara itu mendapatkan suami yang soleh kan itu ya. Karena tadi jadi fahamilah bahwa yang namanya istri cantik itu tadi begitu ketemu bayangannya di sana ada yang lebih cantik, ada yang lebih baik terus dicari. Ya, begitu sampai ke ujung kehidupan mati ternyata ya gitu-gitu aja kan itu ya. Jadi terima takdir aja kan itu. Ya, saya gak usah neko-neko kan itu ya. Jadi saya katakan bahwa demikian adilnya Allah itu menciptakan yang namanya multiple participant meaning. Jadi mana sesuatu itu berbeda-beda kan itu. Ya karena berbeda-beda maka tugas peneliti itu memahami kenapa berbeda-beda itu. Jadi tugas peneliti memahami itu berbeda-beda. Terus kalau dipertanyakan kenapa kok menjadi berbeda-beda, itu ada yang namanya social and historical construction. Setiap orang itu dikonstruk oleh siapa? Perjalanan sejarah. Dikonstruk oleh siapa? Dikonstruk oleh lingkungan sosialnya. Sehingga ketika memahami sesuatu berbeda-beda kan itu, berbeda-beda. Contoh, kalau saudara itu jam 10 belum tidur, itu sudah kemalaman atau masih sore? Jam 10 belum tidur, gimana? Kemalaman atau masih sore? Masih sore jam 10 itu ya. Loh, tahun 2006-2007 saya itu meneliti di mana? Di Pondok Lirboyo. Pondok Lirboyo. Kebetulan lurah pondoknya itu kan mahasiswa saya, sehingga saya itu petung untuk neliti relatif gampang lah itu. Akhirnya betul, ya Pali, mungkin jenengan neliti sak mantune lari-lari sekolah. Lirboyo itu ke sekolah sampai jam berapa? Jam 11 siang, enggak malam. Itu. Akhirnya sebagai seorang peneliti saya tepati janji, saya sudah siap di pondok jam 11 istiwa kan itu. Apakah yang namanya santri itu begitu selesai sekolah langsung menemui saya? Enggak. Ada yang masak, ada yang ke warung, macam-macam lah kan itu. Karena perasaan santri Lirboyo jam 12 malam itu masih sore. Kenapa seperti itu? Karena hidupnya santri Lirboyo seperti itu kan itu ya. Ya seperti itu. Jadi hidupnya dari hari ke hari seperti itu. Jadi karena orang itu dikonstruk oleh perjalanan hidup yang berbeda-beda, sehingga ketika menyimpulkan sesuatu itu berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa saudara itu harus berteman baik dengan orang-orang baik kan itu. Agar saudara dikonstruk oleh satu cara pandang yang baik kan itu. Kalau saudara nanti pada saatnya jadi pejabat, maka bersahabatlah dengan pejabat-pejabat yang jujur kan itu. Oh, jangan golek pejabat yang senengane korupsi, dolim kan itu. Karena kalau sesuatu perbuatan jelek itu kalau dilaksanakan berulang-ulang, itu perbuatan jelek itu masih terasa jelek atau menjadi terasa biasa-biasa saja? Biasa kan itu. Coba sama tanya mahasiswa itu, tanya. Kalau pas membuat makalah terus hanya jiplak sana jiplak sini itu merasa bersalah atau tidak? Enggak kan? Enggak kan itu. Kenapa? Karena itu dilaksanakan berulang-ulang kan itu. Makanya ketika saya pernah mempertanyakan ada seorang dosen yang ketika membuat disertasi itu jiplak sana jiplak sini yang sangat tidak cerdas itu beberapa pejabat membela apa seorang pejabat yang jiplak sana jiplak sini itu kan itu.
Katanya itu biasa Pak koyo ngono iku kan itu. Biasa. Kan repot kan itu kan. Repot sekali ya. Jadi memang perjalanan sejarah, kondisi sosial itu membentuk pola pikir kita kan itu ya, pola pikir kita. Ya termasuk misalkan kalau saudara perhatikan itu aktivis organisasi tertentu itu, kalau saya katakan misalkan PKS ya kalau di partai politik itu ya, wanita-wanita aktivis PKS itu dia sangat siap untuk dimadukan itu. Jadi dimadu. Tadi pagi kan saya ngaji di di Nganjuk itu ya, saya guyon saja. Kenapa kebanyakan wanita Indonesia tidak suka dimadu itu kan itu? Kenapa? Karena nanti kalau ditinggal mati oleh suaminya, yang namanya zaujah itu ya, zaujah. Zaujah itu kalau ditinggal mati suaminya itu, kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak, ya tidak punya anak, laki atau perempuan dan tidak punya cucu dari garis keturunan anak laki-laki, itu istri itu mendapatkan bagian berapa? Rubu. Berapa itu? 1/4. Tetapi kalau yang meninggal suaminya itu punya anak atau punya cucu dari keturunan laki-laki itu, maka istri itu yang semula mendapatkan bagian rubu 1/4 menjadi mendapatkan bagian 1/8. Andai kata suaminya meninggalkan uang berapa? Meninggalkan harta warisan 8 miliar, itu istri itu akan mendapatkan bagian berapa? 1 miliar, karena tadi mendapatkan 1/8. Bagaimana kalau istrinya 2 atau istri 4 lah sekalian itu, istri 4? Apakah setiap istri dapat 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar? Enggak. Ya 1 miliar itu dibagi berempat kan itu. Jadi akhirnya dapatnya kan sedikit kan itu, sedikit. Lah kok titik kan itu? Ya istrinya 4 kok itu. Nah, gitu. Makanya akhirnya istri-istri itu enggak mau, istrinya suaminya istri 4 kan itu. Jadi kalau begitu ngerti apa itu suaminya mau kawin itu ya mesti marah-marah kan itu ya, marah-marah. Jadi saya kembali ke situ, tapi kenapa ada yang tidak marah kan itu, yang santai-santai saja kan itu? Ya tadi, karena dia dikonstruk oleh lingkungan yang berbeda. Terus yang keempat adalah ciri penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivistik itu adalah teori generation, dari generalisasi dari fakta di lapangan menjadi teori kan itu. Jadi sifatnya induktif kan itu. Terlebih yang menggunakan apa? Yang menggunakan grounded theory research kan itu. Kita masuk ke paradigma yang ketiga yaitu transformatif kan itu, transformatif, dan nanti yang terakhir adalah pragmatis. Ya, nanti kita teruskan lain kali saja ini. Ini baru berbicara paradigmanya, belum berbicara yang lain-lain karena tadi ketika berbicara 3 hal tadi ya, berbicara tentang research approach itu berbicara tentang the world view, berbicara tentang paradigm, yang kedua berbicara tentang riset design, ya riset design, yang ketiga terkait dengan apa tadi? Riset method. Ini baru satu hal kan itu, satu hal. Insya Allah nanti kita teruskan lain kali yang transformatif sama pragmatism itu. Nanti setelah itu kita membahas yang namanya riset design, setelah itu kita baru membahas riset method. Jadi step by step. Insya Allah nanti kita mendapatkan pemahaman, tapi yang terpenting tidak sekedar hanya kajian seperti diikuti, dicatat, enggak, dipraktekkan kan itu. Jadi saudara harus berlatih menjadi peneliti kan itu. Ya seperti teman-teman semester 6 kan sekarang sudah bingung kan itu. Untuk apa? Untuk kira-kira mau meneliti topik apa ya kan itu. Saya berkali-kali mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa melalui WA kan itu. Bapak ini kalau saya neliti gini-gini gimana kan itu? Ya saya katakan sudahlah, seluruh topik sampean itu menjadi menarik kalau apa? Kalau sampean bisa menunjukkan yang namanya kegelisahan akademik kan itu. Karena peneliti itu kan harus berangkat dari kegelisahan akademik. Ada sesuatu yang menggelisahkan. Sampean biasanya gelisah kemana gimana? Kalau gelisah itu pernah nggak sampean gelisah? Kalau apa sampean gelisah itu? Ya contoh tadi kan itu, mestinya sampean itu pagi-pagi kan itu perutnya mules karena sorenya sebelumnya itu makan enak kan itu, banyak perut mules kan itu. Begitu sama perutnya mules ternyata seluruh kamar mandi itu ada orangnya kan itu kan. Saya gelisah atau tidak? Gelisah. Jadi orang gelisah itu manakala apa? Manakala antara desain sama dasolun itu tidak nyambung. Antara realitas sama yang seharusnya itu tidak nyambung. Itu gelisah kan itu.
Makanya sampean pengen tidak gelisah, gampang. Kalau sampean pengen tidak gelisah, sarannya apa? Sampean tidak perlu punya yang namanya dasolen. Sampean tidak perlu mempunyai yang namanya apa yang sampean idealkan. Itu mesti sampean merasanya nyaman kan itu, nyaman. Saya itu kemanapun adanya, saya nyaman-nyaman saja kan itu. Karena saya tidak pernah mengidealkan kalau orang tidur itu harus di kasur, kalau perlu ada spring bednya kan itu, tidurnya nyemak. Enggak, saya tuh tidur di mana bisa kan itu. Pemana kok pakai pakai apa namanya bantal, nggak pakai bantal aja tidur nyenyak kan itu. Saya itu kan sangat jarang tidur yang berkasur itu ya. Saya kayak gitu. Sama bagi saya untuk berkarya juga tidak perlu apa ada mejanya besar, terus backgroundnya ini adalah almari buku kan itu. Kalau difoto terlihat ilmiah kan itu backgroundnya almari besar tuh, kursi tempat duduknya itu tinggi, lebih tinggi daripada kepalanya, ngarepe laptop. Wah, terlihat sedemikian hebat kan itu kan, terlihat sedemikian hebat itu. Jadi ketika orang itu tanya itu, Pak Ali sampean kok produktif itu, ya nopo carane kan? Ya sekali-kali datang ke rumah saya lah biar tahu saya kerja kan itu. Iya, saya kan enggak punya meja, enggak punya kursi sing gede kan itu, apa monde kok rak lemari sing hebat kan itu ya. Ya gitu-gitu aja sudah bisa berkarya kok itu. Jadi tadi saya kembali bahwa orang itu kalau pengen hidupnya nyaman, salah satu cirinya, salah satu caranya apa tadi? Tidak usah perlu banyak impian. Sebagaimana tadi, jadi sampai nanti kalau sudah punya suami kan itu, dan sampai ingin menjadi nyaman kan itu, yakinilah bahwa suami saudara itu adalah laki-laki terbaik bagi saudara menurut Allah kan itu. Wah itu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah sama bersyukur, dan karena syukur sama bisa hidup sama suaminya dengan nyaman. Nah sama banding-banding itu loh ini kurang terus kan itu kan. Tidak pernah ada baiknya kan itu. Jadi seperti itu. Jadi seorang peneliti itu akan menarik penelitiannya manakala ada yang namanya kegelisahan akademik. Oke, sementara itu kita tutup bersama pengajian kita pada malam ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.